Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Guchen, bab tahun 1496 sampai tahun 1500. Tidak semudah itu mengalahkanku. Kemeng menutup matanya erat-erat, tangannya erat-erat menggenggam kerah Guchen, tidak. Berhenti sekarang, kau terlalu cepat, aku tidak tahan. Kenapa? Terlalu lambat. Oke, aku akan mempercepat. Mereka mengatakan wanita ini munafik. Dia mengatakan itu terlalu cepat, tetapi dia sebenarnya tidak menyukainya karena terlalu lambat. Guchen, memegang kemeng, dengan cepat melewati arus lalu lintas yang tak berujung. Seperti embusan angin yang menembus dinding, berjalan di jembatan yang terhalang ini. Guchen memegang kemeng di lengannya, dan ketika dia akhirnya meninggalkan jembatan, dia melakukan salto ke belakang. Di udara, kemeng menatapnya lekat-lekat. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang menggendong seorang wanita dengan begitu anggun dan anggun. Kebanyakan orang setidaknya akan beristirahat dan mengatur napas setelah turun dari jembatan, tetapi ia mendarat dengan salto ke belakang dan terus berlari. 5 menit kemudian, mereka melewati lampu lalu lintas terakhir. Lampu masih merah, tetapi Guchen tak peduli. Ia melompat ke samping, jalan lebar hanya berjarak 2 langkah. Tapi kemudian, bunyi tin. Sebuah mobil kecil melaju kencang dari kanan. Ada mobil. Guchen melirik ke kanan dan berkata dengan tenang, pegang makanannya. Lalu, namun sebelum Kemeng sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melemparkannya ke udara. Wus! Kemeng terlempar sekitar 3 hingga 5 meter ke udara. Ia menundukkan kepalanya erat-erat, menggenggam makanan di tangannya. Wang! Brengsek! Dan, ia tak pernah menyangka pria ini bisa melakukan hal seperti itu. Setelah meninggalkan Kemeng, mobil itu mengerem mendadak hingga hampir tiba di depan Guchen. Ia melakukan salto ke belakang, bertumpu di atap dengan kedua tangan, dan melakukan gerakan street dance khasnya tepat di atasnya. Lalu ia melompat turun dan menangkap Kemeng yang jatuh. Dengan bunyi peluk, ia mendarat dengan selamat di pelukan Guchen. Seru, kan? Bukankah ini lebih seru daripada naik roller coaster? Guchen menyeringai licik. Kemeng mengangkat tangannya dan meninju dadanya dengan keras, sambil berkata dengan marah, kau gila. Seru. Telurnya pecah semua. Ia melirik ke dalam tas. Semuanya baik-baik saja, tapi 2 di antaranya pecah. Masih. Ada 2 lagi, itu cukup. Kata Guchen sambil tersenyum acuh tak acuh. Terlambat, sudah terlambat. Tinggal 25 menit lagi. Kurasa semuanya sudah matang saat kita masuk. Kemeng melihat jam. Tinggal 20 menit lagi. Sekalipun kemampuan memasak Guchen luar biasa, menyiapkan bahan-bahannya butuh waktu, kan? Memotong tahu dan memetik wortel butuh waktu. Sekitar 20 menit, rasanya hampir selesai hanya untuk menyelesaikannya, apalagi menghabiskannya. Guchen merentangkan tangannya, menatapnya, dan mengangkat sebelah alisnya, naik. Naik? Tidak. Saya bisa jalan. Kemeng menepis tangannya dan berkata dengan marah. Namun, begitu ia pergi, ia digendong lagi seperti seorang putri, cepat pergi. Di aula, semua orang hanya menonton serangkaian penampilan Outward di atas panggung. Lan Wancheng selalu percaya bahwa Guchen akan berhasil, tetapi ketika dia melihat bahwa hanya ada 36 menit tersisa di atas panggung, dia tiba-tiba panik. Kemeng mengira itu hanya 20 menit, tetapi dia tidak tahu bahwa wasit telah sengaja menunda waktu selama 10 menit. Kenapa dia belum datang? Chen Liuhe melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun datang. Jika Guchen tidak segera datang, Outward akan segera selesai. Tidak. Dagingnya sudah ada di dalam panci, dan sepertinya hampir matang. Daging keledai hanya perlu direbus selama 3 detik, sehingga dapat mempertahankan lebih banyak rasa aslinya. Kakak Chen seharusnya segera datang. Dia pasti tahu ada kompetisi hari ini, kan? Katanya dia akan tiba tepat waktu pagi ini, dan waktu tersisa hanya setengah jam. Kenapa dia belum datang juga? Kata Lan Wancheng cemas. Dia sangat yakin dengan kemampuan Guchen untuk menangani ini. Jika ini hanya kompetisi biasa, tidak ada yang akan peduli menang atau kalah. Tapi kali ini masalah kehormatan antar bangsa. Jika Guchen kalah, semua orang mungkin baik-baik saja. Tapi dia punya kemampuan untuk menang, dan jika dia kalah karena absen, semua orang mungkin akan sangat kecewa. Saat ini, pintu aula terbuka, dan Kemeng terhuyung-huyung menuju meja juri. Semua mata tertuju padanya. Melihat ini, Chen Liuhe buru-buru bertanya,
Nonake, di mana leluhurku? Di mana dia? Tinggal 30 menit lebih sedikit. Dia merokok di luar. Dia bilang akan masuk setelah merokok. Kata Kemeng sambil menghela napas panjang lega. Masih merokok di saat ini. Chen Liuhe hampir gila sampai muntah darah. Gu Chen masih sempat merokok meskipun waktunya kritis. Semua orang menunggu 2 atau 3 menit sebelum Gu Chen keluar dari balik layar. Ia melempar puntung rokok ke lantai dan menginjak-injaknya dengan kakinya, memberi kesan bahwa ia kurang hati-hati dalam memasak. O'Donnell melihatnya membawa seikat wortel, 2 potong tahu, dan telur yang pecah, lalu berjalan ke depan kompor. Kemarin hanya kebetulan. Kau tidak berniat memukulku dengan seikat wortel dan tahu busuk, kan? Outward mencibir ketika melihat ini. Gu Chen perlahan mengikat celemeknya dan tersenyum tipis, ini sudah cukup. Cukup. Kemarin kau menggunakan kentang untuk memukulku, itu kecerobohanku, tapi hari ini kau tidak berpikir benda-benda itu benar-benar bisa mengalahkanku. Kau tidak senaif itu, kan? Hal ini membuat Outward sangat meremehkan. Kemarin dia melihat Gu Chen menyiapkan beberapa kentang dan kubis. Sungguh ceroboh membiarkannya menang. Jadi itulah mengapa Gu Chen menang. Tapi hari ini dia menyiapkan daging keledai kepingan salju, bahan istimewa. Jika ini masih bisa membuat beberapa wortel menguning kering, maka dia harus kembali beternak babi di kehidupan ini. Outward segera mengambil daging keledai yang dimasak di pancinya dan meletakkannya di piring, lalu menggunakan bunga teratai sebagai hiasan. Bahkan saat ini, Gu Chen tidak terburu-buru memasak. Sebaliknya, dia memperhatikan apa yang dimasak Outward. Makanan barat biasanya mewah, dan suka memasukkan beberapa hal ajaib ke dalamnya. Misalnya, semprotkan hormon pertumbuhan, maka semua bunga dan tanaman di dalam pot akan bisa dimakan, dan bahkan tanahnya pun terbuat dari coklat. Orang barat lebih suka mempelajari gaya penyajian yang mewah daripada rasa masakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya banyak orang suka memesan makanan di restoran barat. Meskipun makanannya hanya sedikit, masih banyak orang yang datang ke sana. Banyak orang hanya datang untuk berfoto agar terlihat berkelas. Lagi pula, kehidupan modern sebenarnya cukup melelahkan. Saat tidak ada kegiatan, ia suka memotret pemandangan dan menikmati makanan lezat. Ia tidak peduli apakah makanannya enak atau tidak, yang penting terlihat menarik. Lagi pula, orang yang melihatnya di WeChat Moments hanya bisa melihatnya, tapi tidak bisa memakannya. Outward meletakkan semua hidangan yang sudah disiapkan di atas piring dan menutupnya. Ia berbalik, melirik Gu Chen, dan mencibir, waktumu tinggal 25 menit lagi. Apa kau mau menyerah? 2 masakanku hanya butuh 10 menit. Wortel dan tahu matang dalam 1 menit. Aku masih punya waktu 20 menit untuk mengajarimu memasak. Sebenarnya, ada yang salah dengan daging keledai yang baru saja kau masak. Hahaha, kau seharusnya lebih peduli pada dirimu sendiri. Outward memutar matanya dan berkata dengan nada kesal. Waktunya tinggal 20 menit lagi, dan ia sungguh tidak percaya orang ini bisa memasak hidangan enak. Setelah membunyikan bel tanda selesai, ia membawa piring-piring ke meja juri. Sebelum pergi, ia berbalik dan melirik Gu Chen, menggodanya, sebaiknya kau cepat. Waktumu hanya tersisa lebih dari 20 menit. Tidak, kau hanya punya 20 menit. Cukup. Aku masih punya waktu untuk ke kamar kecil. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Alasan Gu Chen tidak terburu-buru bekerja bukanlah karena ia berpura-pura tenang dan sengaja mengulur waktu, melainkan karena ia hanya ingin melihat skor yang akan didapat dari 2 hidangan Outward. Ia membuat 2 hidangan dengan daging keledai kepingan salju, tetapi Gu Chen tidak tahu seperti apa rasanya. Setelah dibawa ke hadapan para juri, mereka membukanya dan melihat sebuah tungku berisi es. Irisan daging keledai yang lebih tipis dari kertas diletakkan satu per satu di atas es. Daging ini dibekukan dengan suhu rendah untuk memasaknya. Daging dengan kualitas ini dapat dimakan mentah, tetapi agar para juri tidak terbiasa, 2 metode disiapkan. Juri barat dapat memakan daging beku langsung dan mencelupkannya ke dalam saus. Daging keledai diiris tipis lalu dibakar ringan dengan obor bersuhu tinggi. Metode memasak barat paling baik dipraktikkan setelah diiris lalu dibekukan untuk dimasak. Suhu rendah dan tinggi dapat memasak daging, tetapi memasak dengan suhu rendah lebih sulit dan lebih menantang untuk dikendalikan. Seorang wanita berambut pirang mengambil sepotong daging, menggulingkannya dalam saus, lalu menggigitnya. Dagingnya sama sekali tidak kenyal. Dagingnya masih lumer di mulut, bahkan lebih lembut dan empuk daripada daging sapi marbling. Gigitan pertama terasa seperti Zubaji sedang makan buah persik dan tak bisa merasakannya. Ia segera menggigit lagi,
dan ketika sampai di gigitan terakhir, rasanya seperti menghirup udara segar yang harum. Dagingnya meluncur mulus dari mulut hingga ke tubuhnya. Sungguh nikmat. 9,9 poin. Ekspresi Otward tidak terlalu senang ketika mendengar nilai 9,9. Dulu, nilai itu dianggap tinggi, tetapi sekarang ia merasa sangat kecewa ketika mendengar nilai itu tidak sempurna. Bahkan dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, nilai itu tetap tidak sempurna. Hanya 9,9 poin. Mendengar skornya, alis Otward sedikit berkerut dan ia berkata dengan serius, apa bedanya 0,1 poin itu? Enak, tapi pengalamannya kurang. Rasanya langsung hilang tanpa perlu dikunyah. Kata wanita pirang itu sambil tersenyum meminta maaf. Sejujurnya, makanan harus dikunyah dengan benar. Makanan ini langsung masuk ke perut seperti angin sepoi-sepoi, apa gunanya? Jika bukan karena Otward orang barat, ia pasti tidak akan memberinya nilai tinggi 9,9 kali ini. 9,8 sudah menjadi standar. 9,9. Nilai penuh. 9,9. 9,6. Nilai penuh. Hidangan pertama dinilai secara bertahap, tetapi hasilnya membuat Otward cukup kecewa. Kemarin, hidangannya mendapat beberapa nilai penuh, tetapi hari ini, dengan bahan berkualitas tinggi seperti daging keledai kepingan salju, bagaimana mungkin nilainya lebih buruk dari kemarin? Hidangan lain dibungkus dalam wadah berbentuk teratai. Ia mengambil korek api dan menyalakannya di bawah teratai. Tiba-tiba, awan kabut memenuhi udara, dan kepulan asap putih perlahan mengepul dari teratai. Kemudian, teratai itu perlahan mekar, dan daging di dalamnya masih mendesis. Wow, daging keledai yang mendesis. Seorang pria botak berseru. Ia segera mengambil sepotong daging dan memasukkannya ke dalam. Dagingnya terasa sedikit kenyal di mulutnya, sangat empuk dan menyegarkan. Aromanya pun tercium di udara, memenuhi aula dan penonton. Harus diakui, hidangan ini cukup sukses. Daging keledai ini perlu diolah agar lebih lesat. Hidangan sebelumnya terlalu ringan. Orang barat langsung menggunakan daging beku sebagai sashimi, sementara orang timur menyiapkan sup ayam untuk setiap orang. Daging keledai dimasak dalam sup ayam sebentar lalu dimakan. Karena perbedaan antara barat dan timur, skor hidangan sebelumnya beragam. Namun, daging keledai panggang ini tetap mendapat nilai tinggi. Nilai penuh. Nilai penuh. Nilai penuh. Gu Chen mengangguk diam-diam dari kejauhan. Hidangan ini memang istimewa. Daging keledai panggangnya mendapat nilai penuh, jadi ia hanya perlu nilai penuh agar kedua hidangan itu menang. Setelah penjurian, Otward berbalik, menatap Gu Chen dengan tatapan provokatif, dan berkata dengan senyum tipis, kau belum mulai, apa kau berencana memberi juri wortel dan tahu? Ayo mulai. Jangan terburu-buru. Kata Gu Chen dengan senyum tipis, membanting tangan kanannya ke atas meja. Pisau dapur itu langsung melompat, dan ia memegang pisau itu di tangannya, melemparkan wortel ke udara, dan memutarnya dengan cepat. Swiss, Swiss, Swiss. Semua orang merasa bahwa keterampilan pisau Gu Chen yang keren telah memenangkan mereka. Gerakannya yang cepat dan halus bagaikan air yang mengalir. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia telah mengukir alur di tengah lebih dari selusin wortel. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Gu Chen. Setelah meletakkan tahu dalam panci untuk dikukus, dia duduk di sana dan mengukir sesuatu pada wortel dengan tusuk gigi. Setelah kejadian kemarin, semua orang tahu keterampilan mengukir Gu Chen sangat canggih. Hanya dengan pisau dapur, ia dapat menciptakan gambar memukau seorang pria muda dan seorang wanita muda yang cantik. Tingkat keterampilan ini adalah sesuatu yang sulit ditandingi banyak orang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Gu Chen telah merangkai selusin wortel, menggunakan tusuk gigi di antaranya. Ia telah menciptakan replika tembok besar kerajaan Xia sepanjang 1 meter, bahkan menciptakan kembali menara suar dengan ketepatan yang luar biasa. Keterampilan ini benar-benar memukau semua orang. Selanjutnya, Gu Chen dengan cepat memanaskan minyak dalam wajan dan mencampurkan rempah-rempah dan bahan-bahan lain yang hanya sedikit yang bisa menyebutkannya. Tak lama kemudian, aroma harum memenuhi udara. Ia kemudian membuang sisa-sisa yang tersisa, lalu menuangkan minyak panas ke atasnya. Tak lama kemudian, wortel mulai berubah warna, perlahan-lahan menjadi kuning keemasan. Ia segera menambahkan tahu kukus, menghaluskannya, lalu memasak dan membumbuinya. 10 menit lagi berlalu, dan waktunya semakin dekat, dengan hanya 5 menit tersisa. Gu Chen meletakkan sendok di tangannya dan menghela napas lega, bawa kemari. Hah? Sudah siap sekarang? Tanya wasit dengan heran. Ia mengangguk dengan tenang, oke. Bawa kemari.
Tapi masih ada satu hidangan yang kurang. Kompetisi ini mengharuskan dua hidangan dinilai sekaligus, tetapi Gu Chen hanya membuat satu hidangan. Oke, oke, masih ada dua telur, aku akan membuat hidangan lain. Kenapa? Dua telur. Mulut wasit sedikit berkedut, dan dia merasa sedikit hancur. Kau bilang kau membuat hidangan dengan tahu dan wortel, yang bagus. Setidaknya keterampilan pisaumu bagus. Kau bahkan mengukir tembok besar Cina dari wortel-wortel itu. Dalam hal kecanggihan hidangan, kau telah mengejar Outward. Tapi pada akhirnya, kau menggunakan dua telur untuk membuat hidangan. Bagaimana kau bisa begitu tidak sopan dan meremehkannya? Yah! Kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk mengganti bahan-bahannya? Masih ada waktu, dan dengan keterampilan pisaumu, kau seharusnya masih punya waktu untuk membuat hidangan lain. Wasit berkata dengan senyum malu. Lagi pula, dia juga orang Xia, dan semua orang berharap rakyatnya akan memenangkan kompetisi ini. Tapi Gu Chen berencana membuat hidangan dengan dua telur, apa yang bisa dia buat? Kenapa berubah? Ini yang awalnya aku siapkan. Tanya Gu Chen dengan tatapan bingung. Wasit menggaruk kepalanya karena malu, dan malu mengatakan beberapa hal terlalu belak-belakan. Apakah dia harus mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dengan telur-telur ini? Silakan lakukan. Gu Chen menggaruk kepalanya, menatap Kemeng di kursi juri dan mengangkat alisnya, bantu aku. Untuk apa? Kemeng memelototinya dengan marah dan berkata dengan nada kesal. Ia masih kesal karena pria ini memeluknya tanpa izin belum lama ini, dan berani-beraninya menuntutnya. Bawakan aku semangkuk nasi. Semangkuk nasi seharga $1 per mangkuk di restoran sana. Gu Chen menatapnya dan terkekeh. Ia punya dua telur. Dan sekarang ia meminta Kemeng untuk membantunya membeli semangkuk nasi. Bukankah ini jelas nasi goreng telur? Mendengar ini, Outward sangat gembira, aku akan melakukannya. Aku sudah menyiapkan hidangannya, dan aku punya waktu. Tuan O, ini melanggar aturan. Kalian sekarang lawan. Kalian boleh duduk dan makan bersama setelah pertandingan, tetapi kalian tetap harus menghindari kecurigaan selama pertandingan. Kata wasit sambil tersenyum. Tidak apa-apa, lepaskan dia. Gu Chen melambaikan tangannya dan berbalik untuk melihat waktu yang ditampilkan di atas kepalanya, tapi Tuan O, aku hanya punya beberapa menit di sini, lebih baik kau cepat. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang sengaja mempersulit orang lain. Outward tersenyum licik dan berbalik untuk keluar. Chen Liuhe dan kelompoknya yang duduk di barisan depan melihat bahwa Gu Chen benar-benar meminta Outward untuk membeli makanan. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu selama perjalanan atau tidak kembali untuk waktu yang lama, apakah masakannya masih akan matang? Aku akan pergi bersamanya. Chen Liuhe berdiri dan mengikutinya keluar. Banyak orang tahu tentang statusnya di kota Guangjiang, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Sebenarnya, kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Perlu diketahui bahwa Outward adalah koki kelas dunia, dan ini adalah kompetisi makanan tingkat global. Dia menghadapi media dari timur dan barat. Sekalipun dia punya nyali, dia tidak akan berani melakukan apapun saat ini. Di restoran kecil di luar, Outward bercanda kepada pemilik yang sedang memasak, "Bos, berikan aku sedikit nasi sisamu." Nasi semalam. Bos juga sedikit bingung, "Tuan, kami punya nasi panas di sini." Nasi semalam terlalu dingin dan keras. Tidak masalah, saya mau nasi semalam. Di negeri Xia, nasi pada dasarnya gratis. Kalaupun berbayar, hanya $1 per porsi, belum lagi nasi semalam ini. Nasi ini pada dasarnya diberikan secara gratis. Di utara, jika Anda membeli sayuran satu per satu, bos akan memberi Anda 2 kantong tanpa masalah. Orang utara sangat murah hati. Outward hendak berbalik dengan nasi dingin di tangannya ketika dia melihat Chen Liuhe berjalan ke arahnya, terengah-engah. Chen Liuhe terdiam. Dia mengira orang ini akan pergi ke hotel untuk membeli makanan, tetapi ternyata dia pergi ke restoran pinggir jalan, dan bahkan membeli sesuatu yang tertinggal semalam. Sudah kubilang beli makanan, dan kau malah membeli nasi sisa seperti ini. Outward mengabaikannya dan hanya berkata, kalau kau terus memilih-milih, aku yakin waktumu akan habis. Kau. Dengan geram, Chen Liuhe segera memungut nasi itu dan berlari kembali ke stadion. Saat ini, Gu Chen berdiri di atas panggung. Jam di atasnya menunjukkan hanya tersisa 2 menit, namun ia tetap tenang dan kalem, merokok. Ia tampak setenang batu, tetapi kenyataannya, ia panik seperti anjing tua. Saat Gu Chen mendongak dan melihat jam, waktu sudah kurang dari 2 menit. Tuan, Tuan.
Chen Liuhe mendorong pintu dan bergegas masuk, melemparkan nasi di tangannya ke atas meja. Nasi sisa itu terlempar keluar dari kotak. Tepat waktu. Gu Chen segera berdiri dan melemparkan panci panas membara ke udara. Nasi mendesis di dalam panci. Ia mencacah bawang putih, jahe, dan daun bawang dengan begitu lihainya hingga nyaris meninggalkan jejak. Ia segera memasukkan bahan-bahan ke dalam wajan, dan waktu berlalu dari 2 menit hingga menit terakhir, bahkan kurang dari 1 menit. Ia berhasil menciptakan cita rasa yang menggugah selera dari nasi sisa. Menjelang waktu yang ditentukan, Gu Chen terus mengaduk nasi, melemparkannya ke udara. Kemudian, ia memutar wajan, membuatnya terbang mengitari meja juri sebelum kembali lagi. Seperti bumerang di film, dilempar dan kembali lagi. Gerakan tunggal ini membuat para juri berkeringat dingin, sementara penonton bertepuk tangan. Ini saja membuktikan bahwa Gu Chen memang berbakat. Ia membentuk butiran nasi goreng yang berbeda-beda menjadi bentuk pagoda, hanya menyisakan 10 detik. Gu Chen kemudian dengan tenang memanaskan wajan, memanaskan minyak, lalu memasukkan 2 telur. Hanya dengan membaliknya sebentar, ia berhasil mengemas 2 telur goreng menjadi bentuk bakpao. Tak perlu dikatakan lagi, bagian tengah omelet itu jelas belum matang, tetapi hanya butuh beberapa detik untuk menyusunnya menjadi omelet. Mungkin tidak ada omelet lain seperti ini di negara ini. Waktunya habis. Setelah Gu Chen menaburkan daun bawang cincang di atas nasi, ia membunyikan bel, sajikan. Membuat hidangan di menit-menit terakhir. Apa bisa dimakan? Outward mencibir, tangannya terlipat di antara penonton. Chen Liuhe mengepalkan tinjunya erat-erat dan mencibir, aku tidak tahu apakah ini bisa dimakan, tapi aku tahu kau celaka. Hahaha. Aku celaka. Kenapa? Dengan beberapa wortel dan nasi goreng telur, itu bisa dibuat dalam semenit. Dan itu dibuat dengan nasi sisa. Menambahkan sedikit daging sapi potong dadu akan lebih baik daripada membuatnya sendiri. Outward tertawa arogan. Outward masih menemukan nasi goreng daging sapi sedikit menantang, tetapi nasi goreng telur ini adalah yang paling tidak menantang. Selain itu, nasi goreng telur Gu Chen berbeda dari nasi goreng telur lainnya. Caranya adalah membuat telur dan nasi secara terpisah, sementara nasi goreng telur orang lain digoreng bersama. Adalah poin yang paling penting, ini sangat berbeda. Tapi lalu kenapa? Bukankah masih nasi goreng telur? Apa nama hidangan ini? Hakim botak menatapnya bingung dan bertanya. Melihat miniatur tembok besar yang terbuat dari wortel ini, dia kagum dengan keterampilan pisau pria itu yang luar biasa. Wortel senilai beberapa dolar langsung dibuat menjadi sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh orang biasa. Sekalipun dijual seharga 100.000 yuan per buah, banyak orang akan membelinya. Terutama, mereka datang karena ukirannya yang indah. Gu Chen lebih cocok menjadi seniman daripada koki. Saat membuka tutup wortel, tahu di dalamnya masih menggelegak, aromanya langsung tercium. Saya tidak punya nama, saya hanya memikirkannya dan mulai membuatnya. Kalau terpaksa, saya akan menyebutnya, Galeri 1000 Mil Sungai dan Pegunungan. Gu Chen mengangkat bahu dan terkekeh. Banyak juri mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Nama yang bagus. Sangat cocok dengan adegannya, dan aromanya sangat harum. Saya siap menyantapnya. Pria botak itu terkekeh. Setelah itu, ia menyendok sepotong tahu dengan sendok dan menggigitnya. Rasa lembut tahu, berpadu dengan harum wortel, melekat di bibir dan giginya, sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa. Astaga! Setelah menggigit, juri botak itu tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kalimat indah dalam dialek kampung halamannya. Yang lain menganggapnya buruk, tetapi si botak berseru takjub, enak banget. Rasa surgawi macam apa ini? Hah! Semua orang tercengang, dan semua juri bergegas maju dengan sendok mereka untuk menyendok sepotong dan menggigitnya. Enak. Tahu ini sangat empuk dan lembut. Aku belum pernah merasakan tahu selezat ini seumur hidupku. Ini 100 kali lebih enak daripada daging sapi atau keledai, bukan? 10.000 kali. Enak sekali. Aromanya sampai ke kepalaku. Banyak penonton yang duduk agak jauh, dan meskipun mereka tidak mencicipinya, aroma yang tertiup angin sungguh menggugah selera. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang membuat tahu yang begitu lezat sehingga orang biasa tidak mampu membelinya dalam waktu sesingkat itu. Setiap kali kau menyendok tahu dengan sendokmu, tahu di bawahnya menjadi kemasan. Semakin dalam kau menyendoknya, semakin kaya rasanya. Siapa bilang tahu ini sulit dibuat? Hanya saja mereka tidak punya koki yang handal. Setelah Kemeng menggigitnya dengan sendok, tatapannya langsung berubah. Enak.
Kok tahu ini bisa selembut ini? Semua juri memasang ekspresi yang sama, bahkan Outward pun tampak sedikit malu. Apa-apaan benda ini yang bisa memancing ekspresi gembira begitu banyak juri? Silakan berikan nilai kalian, para juri. Kata wasit. Sambil memegang mikrofon. Semua orang begitu asyik menyantap makanan mereka, mulut mereka terkatup rapat, hingga mereka bahkan tak bisa bicara. Sesuai janji, semua orang mengangkat tanda nilai penuh mereka. Penuh. 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 9,9. Tidak. Penuh. Baik dari Asia maupun Eropa, setiap juri menunjukkan tanda nilai penuh mereka, dan seluruh ruangan bersorak kegirangan. Paling banter. Outward bisa mendapatkan nilai penuh dari juri Eropa. Juri Asia jarang memberinya nilai penuh, seringkali memberinya poin ekstra untuk keuntungan pribadi. Namun hidangan Gu Chen berbeda. Ia benar-benar memuaskan semua orang. Hidangan yang dicintai semua orang, baik di dalam negeri maupun internasional, sungguh luar biasa. Nilai penuh lagi. Teriak Outward, berdiri di tempatnya. Dengan marah, ia melangkah maju, mengambil sepotong tahu dengan sumpit, dan menggigitnya. Ekspresi marahnya perlahan memudar, dan ia mulai mengunyah tahu kecil itu dengan hati-hati. Tahu ini. Outward juga sedikit kecewa. Ia benar-benar tidak menemukan kesalahan apapun. Kau bilang tidak enak. Mustahil. Tahu ini memang enak. Jika ia ngotot meributkan sesuatu, para juri mungkin akan memarahinya. Siapapun yang mencoba ini mungkin akan terpukau oleh rasanya. Hidangan kedua. Kata wasit sambil memegang mikrofon. Tak lama kemudian, hidangan kedua disajikan satu demi satu. Meskipun nasi gorengnya tampak biasa saja, aroma harum setiap butir nasi sudah tercium dari kejauhan. Kemudian Gu Chen mencabut tusuk gigi yang terbungkus telur, dan semburan cairan telur pun keluar, menyelimuti nasi. Aroma telur yang kaya langsung menyelimuti butiran nasi yang harum, dan kedua rasa itu bercampur, meninggalkan rasa yang tertinggal di mulut. Ini juga lezat. Lezat. Si botak cepat-cepat menyendokkan satu gigitan dan mengacungkan jempol. Nasi sisa dan 2 butir telur supermarket harganya tak lebih dari 5 yuan, tapi semangkuk nasi ini setidaknya bisa laku 10.000. Dan orang-orang kaya itu kemungkinan besar akan membayar lebih, karena Gu Chen mungkin sudah membuat semangkuk nasi ini, dan entah kapan dia akan membuatnya lagi. Ya, kau memang hebat. Minggir dan jangan menghalangi jalanku, oke? Kemeng memelototinya. Chen Liuhe dan kelompoknya, yang duduk di barisan depan, tercengang. Meskipun Chen Liuhe tahu Gu Chen jago masak, ia tak menyangka Gu Chen akan sehebat ini. Ia benar-benar bisa membuat para juri seperti ini hanya dengan nasi sisa. Apakah memang begitu lezat, atau para juri ini memang begitu bodoh? Nasi sisa telah memikat mereka. Bersambung.